Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Sebelum mengadopsi gaya hidup minimalis, aku melakukan beberapa riset tentang gaya hidup ini. Salah satu riset yang aku lakukan adalah dengan membaca buku. Di video kali ini aku ingin sharing ke teman-teman beberapa buku tentang minimalisme yang menjadi favorit aku, yang mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman yang sedang belajar atau mencari inspirasi tentang minimalisme. Buku yang pertama judulnya Goodbye Things dari Fumio Sasaki. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah membaca buku dari si Fumio Sasaki ini. Jadi aku ada versi bahasa Indonesianya karena memang dia udah ada versi bahasa Indonesianya. Dan menurut aku buku ini memang sangat-sangat menginspirasi untuk orang-orang yang mungkin tadinya seorang maksimalis, tetapi dia jadi pengen menjadi seorang minimalis gara-gara baca bukunya si Fumio ini. Yang aku suka dari buku Fumio adalah di sampulnya itu sudah jelas dia itu menunjukkan bahwa dia seorang minimalis dengan apartemennya itu hanya memiliki sedikit barang. Kemudian dia juga memberikan beberapa foto-foto tentang dia yang tadinya itu seorang maksimalis nih, yang dia suka menumpuk banyak barang dan kamarnya itu berantakan, menjadi orang yang sama sekali tidak ada perabotan. Jadi isi buku ini banyak sekali manfaatnya menurut aku. Pertama, dia itu menulis beberapa esai tentang perjalanan dia dari seorang maksimalis menjadi seorang minimalis. Kemudian ada bab yang dia menceritakan tentang mengapa kita mengumpulkan banyak barang. Kemudian dia juga ada bab-bab yang isinya itu kayak tips-tips gitu. Jadi kayak tips berpisah dari barang. Kemudian tips untuk tahapan selanjutnya dalam melakukan minimalisme. Jadi menurut aku buku ini sangat-sangat bagus kalau teman-teman memang sedang mencari inspirasi untuk menjalani gaya hidup minimalis. Buku favorit yang kedua adalah Less dari Rachel Aus. Jadi aku punya bukunya si Rachel Aus ini dalam bentuk e-book. Aku simpan di dalam handphone aku. Jadi kayaknya aku perlu buka handphone bentar ya. Yang aku suka dari lesnya Rachel Aus ini adalah dia itu kayak menampilkan bagan-bagan bagaimana cara kita mendeclutter barang-barang kita, atau bagan-bagan yang membantu kita untuk bisa menuju ke minimalisme itu. Dan gaya bahasanya sih simple banget ya, jadi kayak terstruktur. Ada 25 barang yang kamu perlu enyahkan dari rumah, terus dia tulis di situ. Pokoknya kalau teman-teman tertarik, aku kasih linknya di kolom deskripsi ya. Buku yang ketiga adalah The Conscious Closet dari Elizabeth L. Klein. Kebetulan aku juga punyanya versi e-book atau Amazon Kindle ya. Jadi aku memang sedang mengurangi untuk membeli buku fisik dan memilih untuk membeli buku versi elektronik saja. Ternyata memang itu sangat-sangat buat aku sih, pertama murah, yang kedua nggak makan tempat. Jadi versi e-book memang sekarang udah menjadi pilihan aku. Kenapa aku menyukai buku ini? Pertama, karena aku dulu orang yang menyukai fashion, fast fashion, semua tren, buku-buku, majalah yang berkaitan dengan tren itu aku selalu beli. Jadi kalau aku setelah membaca buku ini ya, jadi aku lebih sadar lagi tentang pakaian aku. Aku sekarang sudah tidak mengikuti tren, terutama fast fashion, udah nggak aku beli lagi. Kebetulan memang selama pandemi pun aku tuh jarang, mungkin hampir nggak pernah beli baju karena baju aku aja nggak pernah dipakai. Gara-gara pandemi aku nggak pernah keluar rumah. Dari buku ini aku sekarang jadi lebih sadar dalam melakukan pembelian, terutama tentang fashion, baik itu baju, sepatu maupun tas. Sebisa mungkin sekarang aku akan membeli baju yang memang sesuai dengan style aku, sesuai dengan gaya hidup aku. Dan yang terakhir, aku juga harus memikirkan usia si pakaian ini, berapa lama dia akan bertahan di lemari aku. Buku favorit yang keempat adalah 101 Ways
To Go Zero Waste karangan Catherine Kellogg. Jadi mungkin ini sebetulnya nggak ada hubungannya sama minimalisme, tetapi dia lebih kepada tentang bagaimana cara kita mereduksi sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga kita. Kenapa buku ini aku masukkan menjadi favorit aku? Salah satu tujuan aku mengadopsi minimalisme adalah aku ingin mengurangi sampah yang dihasilkan oleh rumah tanggaku. Jadi walaupun ada 101 nih, tapi belum semuanya bisa aku laksanakan, tapi paling tidak itu ada beberapa yang memang sudah aku terapkan di keluarga aku, terutama tentang botol air minum, kemudian membawa bekal, meal preparation, intinya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah dari dalam rumah kita. Buku favorit yang kelima adalah Minimalist Moms karangan Diane Boden. Semacam tips praktis bagaimana menjalani profesi sebagai seorang ibu yang memang sedang belajar menjadi seorang minimalis. Dan kebetulan si Miss Diane ini memang dia sebelumnya mempunyai podcast dengan nama yang sama, The Minimalist Moms, dan dia juga mempunyai kayak community di tempatnya itu tentang ibu-ibu yang memang sedang menjalani gaya hidup minimalis. Kenapa aku menyukai buku ini ya? Karena memang ini sesuai dengan current condition aku gitu. Sekarang kan aku seorang ibu, jadi buku ini sangat memberikan aku inspirasi sehingga ini aku masukkan ke dalam buku favorit aku. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa buku favorit aku yang membahas tentang minimalisme atau setidaknya yang memberikan aku inspirasi untuk mengadopsi minimalisme. Buku-buku yang aku baca ini memang kebanyakan adalah versi e-book atau Kindle-nya. Jadi aku akan share di kolom deskripsi. Jika teman-teman memang tertarik untuk membaca, aku akan share link-nya di mana aku beli si e-book ini. Dan kalau teman-teman ternyata mempunyai buku-buku yang lain yang menjadi favorit kalian, silahkan share di kolom komentar ya. Siapa tahu aku juga akan tertarik untuk membacanya. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.